Halo pecinta film zombie. Film yang akan kita bahas kali ini berasal dari Inggris dan mengangkat genre action horror. Film berjudul Devil's Playground yang rilis pada tahun 2010 dan dibintangi oleh Craig Fairbrass ini menceritakan mengenai wabah zombie yang terjadi akibat uji coba suatu obat penambah tenaga yang diberikan kepada beberapa sukarelawan. Namun satu dari sukarelawan tersebut ternyata imun sehingga memberikan harapan untuk membuat vaksin dari wabah zombie yang terjadi ini. Oleh karena itu, dikirimlah seorang tentara bayaran untuk mencari sukarelawan tersebut. Yang serunya dari film ini yaitu kalau biasa kita nonton film zombie barbar yang berlarian dan mukbang dengan ganas, maka di sini kita akan lihat zombie-zombie yang jauh lebih barbar sehingga tidak ada tempat untuk bersembunyi. Mantap. Like dulu dong. Terus jangan bayangin kalau makhluk ginian ada di sini, nanti malah nggak bisa tidur. Lalu berhasilkah dia menemukan sang sukarelawan? So, kita dobrak pintu teaternya. Film diawali dengan menampilkan seorang pria bernama Cole yang sedang berbicara di depan CCTV dalam keadaan terluka. Yang mana pada saat itu dia merekam penyesalannya bergabung dengan perusahaan farmasi bernama Engen yang menyebabkan wabah zombie. Lalu scene beralih pada konferensi pers yang diadakan oleh direktur Engen bernama Peter. Di situ Peter menjelaskan bahwa di era modern yang penuh dengan tekanan dan diperlukan kecepatan seperti sekarang ini, perusahaannya telah menemukan sebuah suplemen penambah stamina bernama REC 295 yang tentunya bisa meningkatkan kemampuan mental dan psikologis penggunanya. Pada saat itu, suplemen tersebut telah diuji coba pada 30.000 orang sukarelawan termasuk seorang wanita bernama Angela yang rencananya 2 bulan setelah uji coba para relawan ini akan ditarik kembali untuk mengetahui efek sampingnya. Dia juga meyakinkan bahwa tidak akan ada efek berbahaya dari suplemen tersebut. Tapi biasanya orang di balik meja yang ngomongnya gini, pas ke lapangan taunya lari paling duluan. 1 bulan kemudian, tepatnya 2 bulan setelah uji coba, ternyata para sukarelawan tersebut menderita demam tinggi, muntah, kerusakan pembuluh darah, serta kegagalan fungsi organ. Sehingga para sukarelawan yang mengalami gejala diminta segera melapor untuk diperiksa. Scene beralih ke ruang pengawas pemeriksaan. Di tempat itu Dr. Brooke mengatakan kepada Cole bahwa sebanyak 29.999 orang sudah kembali. Sementara sukarelawan bernama Angela masih nihil, yang mungkin saja Angela tidak mengalami gejala atau mungkin lebih buruk. Lantas untuk itu Cole dan ketiga rekannya pergi untuk mencari keberadaan Angela. Di suatu penjara, kita diperkenalkan dengan seorang polisi air bernama Joe yang dihukum atas tuduhan pembunuhan. Namun beberapa saat kemudian dia dibebaskan secara bersyarat atas bantuan rekannya yang bernama Steve yang kemudian mengajaknya menginap di kediamannya. Sementara itu, Cole dan rekannya yang bernama Billing yang sedang menggeledah flat kediaman Angela yang sudah kosong tiba-tiba ditemui oleh pemilik tempat tersebut. Dan naas baginya karena harus jadi bulan-bulanan Billing lantaran tidak dapat memberikan informasi mengenai keberadaan Angela yang telah pergi 2 bulan yang lalu itu. Namun Cole menghentikannya, kemudian mereka pergi dari tempat itu. Singkat waktu, manakala Peter menemui Dr. Brooke, tiba-tiba Cooper, rekan Cole yang dia tugaskan untuk mengawasi rumah kakaknya si Angela memberikan kabar bahwa Angela berada di sana. Tapi sesaat kemudian dari handphone tersebut terdengar Cooper yang berteriak panik mengatakan ada orang yang menyerang, lalu telepon terputus. Lantas Cole segera meminta Billing untuk menemui Cooper sementara mereka masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Di dalam, Dr. Brooke menunjukkan seorang pasien Zero yang terbaring tidak berdaya dengan tubuh penuh urat yang keluar akibat perubahan fisiologi serta jaringan sel. Namun sesaat kemudian pasien tersebut kejang-kejang dan menyebabkan tegangan listrik pada alat yang dipasang ke tubuhnya tidak stabil sehingga alhasil listrik menjadi padam. Dalam keadaan remang-remang tersebut, terlihatlah sang pasien yang bangkit dan lantas menyerang mereka dengan parkornya. Anjay. Cole yang tidak sanggup melawannya dengan pukulan terpaksa harus membenamkan semua pelurunya ke kepala sang zombie, Josh. Sayangnya, ketenangan itu tidak berlangsung lama karena ternyata salah satu dokter yang tergigit berubah menjadi zombie dan langsung menggigit Cole. Sontak, melihat itu Peter berusaha kabur dan sialnya dia justru memukul Cole yang berusaha menyelamatkannya. Scene beralih di rumah kakaknya Angela yang bernama Matt. Terlihat, Angela yang sedang dibujuk oleh Katie dan Matt agar tidak lagi menemui Joe yang ternyata suaminya lantaran Joe ditangkap karena membunuh seorang anak. Tapi karena akan pergi bekerja, maka Matt meninggalkan mereka berdua. Sepeninggalan Matt, Angela dan Katie keluar untuk melihat kegaduhan yang terjadi di jalan. Rupanya di sana, Cooper sedang mendapatkan perawatan akibat serangan zombie. Lantas mereka memutuskan kembali ke dalam.
Sementara itu, Matt dan Jim yang mendapatkan perintah untuk memeriksa keadaan di jembatan tiba-tiba melihat sebuah gedung yang meledak. Tidak lama berselang, tiba-tiba pimpinan mereka berlari dengan panik dan langsung merebut perahu yang akan mereka gunakan. Manakala kembali ke kantor, terlihatlah keadaan yang sudah berantakan dan darah di mana-mana, serta orang-orang yang berlarian. Kembali ke lab, Cole yang baru sadar dari pingsannya langsung memindahkan lemari yang menimpa Dr. Brock. Sementara di ruangan lainnya, terlihat Peter yang sudah menjadi zombie, sehingga mereka berdua memperkirakan bahwa wabah itu menyebar melalui air liur dan darah. Melihat Cole yang tergigit, maka Dr. Brock memberikannya antivirus yang hanya tersisa 3 dosis dan dapat bertahan selama 18 jam. Sayangnya saat akan keluar, secara tiba-tiba Billing menusuk Dr. Brock lantaran mengira dia juga sudah terinfeksi. Tapi di saat-saat terakhirnya, Dr. Brook sempat mengatakan kepada Cole untuk segera menemukan Angela. Lalu melihat tangan Cole yang tergigit, Billing mencoba menembaknya. Tapi dengan sigap, Cole terlebih dahulu menghabisinya. Tatkala akan pergi, tiba-tiba efek dari gigitan sang zombie mulai terasa. Sehingga dengan segera Cole menginjeksi antivirus tersebut ke tubuhnya. Lalu keadaannya kembali normal. Mantap, paten juga antivirusnya. Saat di lobi, Cole harus berhadapan dengan zombie-zombie yang ditembak tidak bisa mati, bahkan bisa melakukan parkour. Wanjay. Bahkan saat memasuki lantai garasi pun Cole harus berhadapan dengan zombie-zombie parkour ini. Bayangin kalau dikejar zombie ginian, lambat dikit kelar anjir. Lanjut, untungnya dia berhasil memasuki mobil dan kabur dari tempat tersebut. Pada saat yang bersamaan, setelah melihat kekacauan di berita, Angela dan Katie memutuskan untuk menemui Matt di suatu tempat dan memprediksikan akan tiba di sana hanya dalam waktu 40 menit saja. Baru saja mereka berangkat, tiba-tiba Cole sampai di tempat itu. Setelah mengetahui tujuan serta nomor plat mobil Angela, Cole pun mencari perlengkapan lalu bergegas mengejar mereka. Sementara itu di tempat Steve, setelah melihat kekacauan di berita, akhirnya mereka memutuskan untuk bersembunyi di garasi tersebut. Kembali pada Angela, sesampainya di kota ternyata keadaan jauh di luar dugaan mereka. Iyalah mbak, jelas saja macet kalau keadaan baru chaos mah. Lanjut, tiba-tiba orang-orang di sekitar mobil mereka berlarian dikejar para zombie. Sehingga mereka memutuskan untuk memaksakan mobil mereka keluar dari kemacetan tersebut. Rupanya sesaat berselang muncullah Cole dari belakang mereka yang lantas mengikuti. Bukan kebetulan, Cole bisa sampai di sini karena telah melihat peta di rumah tadi. Pada suatu persimpangan, aksi pengejarannya harus terhenti lantaran terhalang oleh mobil warga yang terpaksa meninggalkan mobilnya karena ada sesosok zombie yang menghalangi. Zombie yang berusaha menyerangnya tersebut pun berhasil dia lumpuhkan. Namun tidak lama berselang langsung menerjang masuk. Buset, parah ini mah zombinya. Awalnya dia mengira berhasil menghabisi sang zombie, tapi karena merasa usaha itu sia-sia, maka dia pun memutuskan kabur menggunakan mobil milik warga tadi. Mobil Mr. Bean anjir. Jadi alasan Cole tidak menembak si zombie adalah untuk menghemat pelurunya. Lanjut, dikarenakan mesin mobil mereka yang mengeluarkan asap, akhirnya Angela memutuskan mendatangi kediaman Steve yang berada tidak terlalu jauh untuk memperbaiki mobil tersebut. Sementara Cole lagi-lagi harus kehilangan jejak mereka lantaran mobil Mr. Bean-nya kehabisan bahan bakar. Dan karena para zombie parkour yang kembali bermunculan, maka dia memutuskan untuk mencari tempat persembunyian. Beberapa waktu kemudian di garasi Steve, mereka yang melihat kedatangan mobil tidak dikenal memutuskan untuk bersembunyi. Dan alangkah terperanjatnya Joe karena melihat yang datang adalah istrinya. Begitu juga dengan Angela yang tidak mengira Joe sudah bebas dari penjara. Namun Angela dan Katie yang terlanjur trauma atas tindakan Joe langsung mengabaikannya dan lantas meminta bantuan Steve untuk memperbaiki mobil mereka. Kemudian Angela menceritakan bahwa tujuan mereka adalah untuk menemui Matt yang akan membawa mereka pergi menggunakan helikopter bersama Jim rekan calon pilotnya. Tapi Katie membumbuinya dengan mengatakan bahwa Jim adalah pria yang telah menggantikan Joe selama dia di penjara. Wedeh, suami di penjara, istri malah bercocok tanam sama rekan kerja suaminya. Pakai dikasih tahu lagi anjir. Lanjut. Ketika sedang berdebat mengenai apa yang harus dilakukan, tiba-tiba pintu garasi digedor dan terdengar suara orang meminta tolong agar pintu dibuka. Setelah pintu dibuka, masuklah seorang pria dan wanita yang terlihat panik. Sayangnya belum sempat menjelaskan apa-apa, tiba-tiba pintu tersebut didobrak oleh satu zombie. Steve yang melihat sang zombie lantas menembak dan langsung menghabisinya tanpa banyak cincong, sementara Joe hanya bisa terpaku. Tatkala mereka sedang memperbaiki pintu yang rusak, datanglah Cole yang berhasil melacak keberadaan mereka. Tapi tiba-tiba virus di tubuhnya kembali bereaksi, sehingga dia harus kembali menginjeksi antivirus keduanya.
Artinya, Cole hanya memiliki waktu 6 jam sebelum terjadi infeksi lagi dan 12 jam sebelum berubah menjadi zombie. Jadi dalam waktu itu, dia harus berhasil membawa Angela. Sesaat kemudian, muncullah para zombie parkour di tempat itu. Cole yang sudah berhasil masuk lantas mengajak mereka untuk menghabisi zombie-zombie tersebut. Sayangnya, dalam usaha tersebut, Geoffrey tergigit dan Steve tercakar. Parahnya, Joe malah kembali mematung melihat kehebatan para zombie parkour ini. Beban anjir. Untung saja mereka berhasil menghabisi semua zombie yang menyerang. Lalu Cole memutuskan untuk memotong jari Geoffrey dengan harapan infeksinya tidak menyebar. Sementara luka pada wajah Steve tidak dapat diapa-apakan. Masa ia harus motong kepalanya? Wanjay. Kemudian Angela menanyakan siapa sebenarnya Cole ini. Lantas dia yang tidak ingin identitasnya terbongkar terpaksa mengatakan bahwa dia hanyalah orang biasa yang berusaha menyelamatkan diri dari kejaran para zombie. Lalu Angela mengatakan bahwa mereka akan menuju sebuah helikopter yang hanya bermuatan 4 orang. Sehingga mendengar hal itu, Lavinia mengatakan kepada Geoffrey bahwa peluang mereka berdua untuk diajak ikut sangat kecil. Sehingga berencana untuk menyingkirkan beberapa orang dalam kelompok itu. Pasti ya, dalam film itu ada yang beban dan ada juga yang merusak rencana kayak gini. Manakala sedang mengatur rencana keberangkatan, dengan sok-sokan Joe yang merasa sebagai suami Angela membantah dan merencanakan kepergiannya hanya berdua dengan Angela. Sehingga alhasil, Cole pun terpaksa memberitahu Angela bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk menjemput Angela karena dialah satu-satunya sukarelawan yang tidak terpengaruh dengan suplemen penambah energi yang mengubah orang-orang menjadi zombie-zombie parkour dan menginfeksi seluruh kota. Mengetahui niat Cole, Joe kembali sok-sokan akan melindungi sang istri yang ternyata sedang hamil itu. Bagus aja sih pas lagi gini, tapi pas zombie datang paling mematung kayak tadi lagi anjir. Lanjut, Angela pun akhirnya menceritakan hal tersebut kepada Katie yang langsung merasa khawatir bahwa Angela akan berubah. Dan sayangnya, pembicaraan mereka rupanya didengarkan oleh Geoffrey yang langsung mencuci otak Katie dengan memanfaatkan kekhawatiran Katie untuk menyingkirkan Angela. Parah. Singkat waktu, karena tiba-tiba zombie-zombie mulai berdatangan, maka dengan segera mereka memutuskan untuk pergi. Disitulah rencana kedua bajingan ini dilaksanakan. Lavinia berpura-pura meminta Angela mengambil senter di suatu ruangan yang langsung diganjal oleh Geoffrey. Sementara Katie yang sudah termakan omongan Geoffrey tidak berbuat apa-apa. Tapi karena mobil yang belum bisa menyala, alhasil Steve, Katie, Geoffrey, dan Lavinia kabur dengan berlari menembus hutan. Sementara Cole dan Joe berusaha menyelamatkan Angela. Parahnya, Joe yang tidak ingin Angela dibawa oleh Cole lantas meninggalkannya bertarung seorang diri melawan zombie-zombie parkour tersebut. Karena kewalahan, akhirnya Cole memutuskan menembak drum yang berisi bahan bakar. Di mobil, Angela memohon kepada Joe untuk mencari yang lainnya. Joe yang awalnya menolak akhirnya setuju, dan untungnya dia mengetahui bahwa Steve memiliki tempat persembunyian lain sehingga memutuskan ke sana. Sementara Cole yang masih selamat bergegas mengejar Angela menggunakan motor yang terparkir sebelum para zombie kembali menyerangnya. Buset, nggak dikasih istirahat sama para zombie ini. Di sisi lain dari kota, Matt dan Jim yang terjebak di kantornya pun memutuskan untuk kabur. Tapi sialnya, Jim harus tergigit walaupun akhirnya dengan susah payah mereka berhasil menyelamatkan diri ke perahu. Untung saja zombie parkour ini tidak bisa berenang. Lalu pergi ke tempat helikopter yang dimaksud. Akhirnya Matt dan Jim sampai di tempat helikopter berada. Tapi sebelumnya, Matt meminta Jim yang sudah mengeluarkan urat berwarna hitam itu untuk tinggal sementara dia memeriksa keadaan helikopter tersebut. Alangkah terperanjatnya Matt yang melihat keadaan helikopter yang sudah berlumuran darah dan dalam keadaan rusak tersebut. Scene beralih, Steve ternyata mengajak mereka ke pondok mancingnya untuk bersembunyi sampai Joe berhasil menemukan mereka karena dia yakin Joe tidak akan meninggalkannya. Sayangnya, ternyata di situ pun sudah ada satu zombie yang menunggu di atas atap. Lalu dengan kurang ajarnya Lavinia mendorong Katie. Steve yang melihat hal itu segera menyelamatkan Katie sehingga alhasil dia tergigit oleh sang zombie walaupun pada akhirnya dia berhasil menghabisi zombie itu. Lagi-lagi dengan kurang ajarnya, Geoffrey dan Lavinia meninggalkan mereka di luar dan tidak ingin membukakan pintu. Karena mereka beranggapan jika Katie dan Steve mati, maka jumlah orang yang tersisa adalah 4 orang saja. Orang kayak gini nih yang harusnya mati dengan mengenaskan. Kembali ke mobil, Joe akhirnya menceritakan bahwa sebenarnya tuduhan kepadanya tidaklah benar. Karena sebenarnya pada saat itu, anak yang tertembak tersebut berusaha mencuri perahu dan menyerang orang lain akibat sedang kobam. Sehingga sebagai penegak hukum, Joe harus mengambil keputusan sebelum anak tersebut membunuh orang tidak bersalah.
Lalu perjalanan mereka lanjutkan. Singkat waktu, ketika Angela, Joe, dan Cole sampai di pondok tersebut, Katie langsung mengatakan bahwa kedua manusia tengik itulah yang mengurung Angela. Namun karena melihat kondisi Steve yang sudah parah, Cole meminta Joe untuk memberikan senjatanya kepada Steve agar menghabisi dirinya sendiri sebelum berubah menjadi zombie. Pada momen berikutnya, kamu tentu tahu apa yang terjadi. Kemudian Cole mengatakan dengan tegas kepada kedua manusia tengik ini bahwa mereka tidak akan dibawa karena curiga merekalah yang mengurung Angela di garasi. Tapi lagi-lagi dengan liciknya Lavinia mengatakan itu adalah ulah Katie yang takut Angela berubah menjadi zombie. Angela sebenarnya tidak percaya, tapi walaupun dia mengetahui Katie yang saat itu tidak berbuat apa-apa tetap memutuskan untuk mengajak mereka semua. Rupanya level pribadinya lebih tinggi dari orang-orang yang meninggalkan rekannya di saat kritis. Mantap. Scene beralih pada Matt. Dalam keadaan putus asa, tiba-tiba dia mendengar radio helikopter yang berbunyi. Lantas dari radio itu terdengar rekan lainnya yang mengatakan bahwa semua orang yang selamat berkumpul di sebelah timur batas kota dan mereka akan menunggu selama 12 jam. Namun tidak lama berselang, muncullah Jim yang ternyata sudah berubah menjadi zombie dan berusaha menyerang. Sehingga sontak dia segera kabur mencari tempat bersembunyi. Kembali pada Cole dan lainnya yang sedang menuju tempat Matt. Setelah mendengar ucapan Geoffrey yang meragukan akan kesehatannya, Angela meminta untuk turun dan pergi bersama Joe. Namun lantaran para zombie yang berdatangan, maka dia mengurungkan niatnya. Sayangnya mobil mereka sudah terkepung manakala berhenti tadi. Sehingga alhasil Cole yang berusaha menghindar pun tidak dapat lagi mengontrol mobil yang akhirnya menabrak sebuah kontainer tersebut. Sialnya dalam kecelakaan ini, leher Katie tertusuk besi yang menyebabkannya sekarat. Sehingga rekan lainnya terpaksa meninggalkannya yang akhirnya harus rela di mukbang para zombie parkour yang berdatangan. Pada momen itu, terlihat juga infeksi yang sudah mulai menyebar pada Geoffrey. Coba dari tadi anjir. Dalam waktu krisis itu, Joe masih saja berusaha membawa Angela pergi. Sehingga terpaksa Cole menghajarnya hingga tumbang. Tumbang. Nggak ada kata-kata lain apa. Lanjut. Tatkala mencapai helikopter, Matt yang berhasil bersembunyi dari kejaran Jim tadi menemui mereka dan lantas mengajak mereka pergi menggunakan perahu menuju tempat yang ditunjukkan rekannya di radio. Tapi tiba-tiba penyebaran infeksi pada Geoffrey semakin parah sehingga Cole meminta agar Geoffrey ditinggalkan saja. Sontak, Lavinia yang tidak setuju langsung mengancam akan membunuh Angela dan berteriak sekencang-kencangnya agar para zombie berdatangan ke tempat itu. Parah. Kedua orang ini memang pengacau rencana, tapi kenapa karakternya harus bertahan lama? Kesel gua. Melihat sang istri dalam bahaya, maka Joe segera menodongkan senjatanya dan menghajar Lavinia. Dor aja sekalian, ribet amat apa. Kemudian Cole yang dari tadi sudah menahan amarahnya, ditambah sikap buruk Lavinia yang membahayakan Angela. Lantas dengan pasti Cole menembak kakinya dan langsung meninggalkan pasangan kampret tersebut di mukbang oleh para parkour yang berdatangan mendengar suara tembakan itu. Bagus, orang kayak gini memang pantas tersiksa sebelum mati. Sialnya, saat akan menuju perahu, tiba-tiba Jim datang dan langsung menerkam Matt. Untung saja Joe berhasil menyelamatkannya dan menghabisi sang zombie. Namun naas, Joe harus terinfeksi sehingga meminta Angela dan Matt untuk segera pergi meninggalkannya. Lalu Cole yang akhirnya sampai memutuskan untuk mengajak Joe menghadapi para zombie parkour itu. Dalam pertempuran melawan para zombie itu, Joe akhirnya tewas sementara Cole berhasil masuk ke dalam sebuah ruangan. Di tempat lain, Angela dan Matt berhasil diselamatkan dan akan dibawa ke unit penelitian pengendalian infeksi. Lalu film diakhiri dengan menampilkan Cole yang memutuskan untuk tidak menggunakan antivirus terakhir di mana seharusnya dengan benda itu dia masih bisa bertahan 6 jam lagi. Kemudian dengan bermodal sebuah Shinso dia menghadapi para zombie tersebut. Mungkin ini adalah akhir terbaik bagi Cole yang ingin menebus semua kesalahannya. Anjay.